Di bumi 828, di dalam markas Fantastic Four, Reed Richards terlihat gelisah mencari sesuatu yang penting. Tiba-tiba, Susan menghentikannya dengan kabar mengejutkan. Dia sedang hamil. Reed, yang dipenuhi kebahagiaan, nyaris tidak bisa menahan emosinya. Setelah 2 tahun panjang penuh usaha, impian mereka untuk memiliki seorang anak akhirnya menjadi kenyataan. Namun di balik kebahagiaannya, terselip rasa cemas. Reed takut bayi yang belum lahir itu mungkin akan mewarisi paparan radiasi kosmik. Dari sinilah program Ted Gilbert mulai meluncur ke dalam kilas balik asal-usul Fantastic Four. Program itu menceritakan kisah sebuah keluarga penjelajah brilian, Reed Richards dan istrinya Susan Storm, bersama dengan saudara laki-lakinya Johnny, dan sahabat setia mereka Ben Grimm, yang memulai sebuah misi ambisius keluar angkasa. Setiap perhitungan dan persiapan telah ditangani dengan presisi. Namun malapetaka terjadi ketika pesawat mereka ditelan oleh badai radiasi kosmik. Badai itu selamanya mengubah DNA mereka, menjadikan mereka makhluk luar biasa dengan kekuatan jauh melampaui kapasitas manusia. Dengan anugerah itu, mereka menerima beban tanggung jawab, bersumpah untuk melawan kejahatan dan melindungi umat manusia dari para penjahat yang seolah tiada henti bangkit dari bayang-bayang, berniat menghancurkan kota tanpa alasan ataupun imbalan. Tanpa lelah, mereka berjuang mempertahankan perdamaian di bumi. Di antara banyak kemenangan mereka menangkap Momen, seorang penjahat yang tinggal di bawah tanah dan mencoba mencuri bangunan Panama, mengalahkan penjahat dengan jari-jari mematikan yang menyabotase kota New York, menumbangkan Red Ghost, dan memaksa melemparkan Super Apes ke laut sebagai hukuman. Karena kemampuannya untuk menyatukan dan memimpin, Susan kemudian dipilih sebagai kepala Future Foundation, sebuah koalisi bangsa-bangsa yang bersatu di bawah satu panji demi kelangsungan hidup umat manusia. Kembali ke masa kini, markas Fantastic Four kini mencakup Herbie, robot cerdas yang mampu menyiapkan hidangan lezat. Ben kagum pada masakan Herbie, terutama karena rasanya entah bagaimana berhasil menarik seleranya yang berbatu. Saat makan malam, Ben dan Johnny mengetahui bahwa Susan sedang hamil. Seketika memenuhi ruangan dengan kegembiraan membayangkan diri mereka menjadi paman. Tak lama kemudian, rahasia itu tersebar. Berita kehamilan Susan cepat menyebar ke seluruh dunia, memicu rasa ingin tahu apakah sang anak akan mewarisi kekuatan super. Sementara itu, Reed mencegat sebuah sinyal kompleks yang berasal dari luar angkasa yang jauh. Dia memperlihatkan perangkat teleportasi eksperimentalnya, mendemonstrasikan kekuatannya dengan menggunakan telur sebagai subjek uji coba. Mesin itu menuntut lonjakan listrik yang luar biasa, memaksa Johnny untuk bertindak sebagai obor hidup sementara Ben berjalan-jalan di jalanan. Dalam perjalanannya, Ben menghibur anak-anak di taman bermain lokal dengan santai mengangkat sebuah mobil, membawa keceriaan bagi lingkungan sekitar. Seorang guru sekolah bernama Rachel berterima kasih kepadanya atas kebaikannya, tetapi Ben menanggapinya dengan santai, mengakui bahwa dia dulu tinggal di komunitas itu. Malam itu, Reed menyampaikan intelijen kelam. Dia telah mengidentifikasi 47 penjahat, di antaranya Puppet Master, Wizard, dan Diablo, bersembunyi di Washington Heights. Dia segera memberitahu polisi, tetapi sebelum malam tenang, sebuah ledakan besar menerangi langit. Turun dari angkasa adalah makhluk luar angkasa misterius, Silver Surfer. Tim segera mengejarnya melintasi New York, hingga makhluk itu berhenti di pusat kota. Di sana, Silver Surfer mengungkapkan tujuannya. Bumi telah menjadi target pemusnahan. Sebuah entitas kosmik yang dikenal sebagai Galactus, pemangsa dunia, sedang mendekat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Galactus mewujudkan kekuatan purba yang terikat pada aliran kehidupan bintang-bintang itu sendiri. Tanpa sepatah kata pun lagi, Surfer pergi. Johnny secara impulsif mencoba mengejarnya keluar angkasa, tetapi tanpa oksigen, nyalanya sia-sia. Sebelum pergi, Surfer mengucapkan sebuah frasa samar yang kemudian diuraikan oleh Reed. Menggali lebih dalam, Reed mengonfirmasi kebenaran yang mengerikan. Galactus telah melahap 5 planet dalam galaksi Proxima Delphi. Dengan melacak tanda energi Herald Galactus, Reed menemukan asal-usul Surfer di planet DA-773, yang saat ini berada dalam kekuasaan Galactus. Fantastic Four menyadari mereka harus menghadapi ancaman ini secara langsung. Johnny mendengarkan rekaman transmisi alien yang ditangkap Reed dan mengenalinya sebagai bahasa yang sama yang digunakan Surfer sebelumnya. Reed melengkapi tim dengan pakaian luar angkasa khusus yang mampu menopang kemampuan api Johnny dengan cadangan oksigen yang cukup. Meskipun Susan sedang hamil, dia bersikeras untuk ikut dalam misi, bertekad menjadi ibu hamil pertama yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Nasib rumah mereka, keluarga mereka, dan planet itu sendiri dipertaruhkan. Dengan Herbie di atas kapal, mereka meluncur dengan roket Excelsior, disemangati oleh doa dan harapan orang-orang di seluruh dunia. Begitu mencapai orbit, mereka bertemu dengan stasiun FTL yang mampu melakukan perjalanan lebih cepat dari cahaya.
Ben mengambil kendali dan memandu mereka melalui lubang cacing menuju planet DA-773. Misi mereka jelas: menganalisis biologi Galactus, menilai kekuatannya, dan jika perlu, mengalahkannya. Saat akhirnya mereka mencapai DA-773, planet itu tampak tenang, terlalu tenang. Lalu tanah retak, dan di depan mata mereka, seluruh dunia runtuh menjadi kehampaan saat sebuah kekuatan kolosal melahapnya. Terpisah dari stasiun FTL, tim itu bermanuver dengan putus asa untuk menghindari kehancuran. Tertarik ke arah cahaya merah yang menyeramkan dari sebuah kapal raksasa, pesawat mereka dipindai. Sinar itu berhenti di rahim Susan. Tiba-tiba, Silver Surfer muncul dan menembus masuk ke kapal mereka dengan mudah, memperingatkan bahwa mereka seharusnya tidak pernah datang. Dia mengantar mereka ke hadapan Galactus sendiri. Herbie, yang selalu penuh rasa ingin tahu, menyelinap pergi untuk mengumpulkan sampel, sementara yang lain menghadapi kebenaran kosmik. Mereka menyaksikan Galactus, makhluk menakutkan dengan skala dan kekuatan yang tak terukur, yang mengonfirmasi kelaparannya akan dunia. Reed mencoba bernegosiasi. Betapa terkejutnya mereka ketika Galactus setuju untuk menyelamatkan bumi, tetapi hanya jika mereka menyerahkan bayi Susan yang belum lahir. Dia mengungkapkan bahwa bayi itu membawa kutukan tahta, sebuah warisan kosmik dengan energi tak terbayangkan yang cukup untuk memuaskan kelaparannya. Reed dan Susan merasa ngeri. Ketika Susan tiba-tiba mengalami kontraksi, Reed bersumpah dia tidak akan pernah menyerahkan bayi mereka maupun membiarkan bumi binasa. Marah, Galactus memerintahkan penangkapan mereka. Johnny dan Ben dengan gagah berani menahannya untuk memberi Reed dan Susan waktu melarikan diri. Meski melemah, Susan melepaskan sisa kekuatannya untuk melindungi mereka saat melarikan diri. Tim itu berpacu kembali ke pesawat mereka, nyaris lolos dari domain Galactus. Namun pengejaran berlanjut, Silver Surfer tak kenal ampun. Mereka mencoba bergabung kembali dengan stasiun FTL, menghindari setiap serangannya. Susan, dilanda rasa sakit persalinan, memohon pada Johnny untuk menghentikan Surfer sebelum dia bisa mencuri sang anak. Johnny mengoperasikan kontrol, menembakkan rentetan demi rentetan, tetapi Surfer dengan gesit menghindari setiap serangan. Menyadari bahwa kekuatan brutal tidak akan berhasil, Reed membuat keputusan putus asa. Dia mengubah lintasan lubang cacing untuk mengarahkan mereka langsung ke lubang hitam paling berbahaya yang ada, dengan gravitasi brutal yang mampu menelan apapun. Rencananya adalah memancing Surfer masuk ke jurang itu. Tetapi risikonya sangat besar. Dilatasi waktu di dekat lubang hitam berarti mereka sendiri akan mengalami perjalanan waktu sebulan hanya dalam hitungan detik. Saat mereka terseret semakin dekat, kehamilan Susan dipercepat oleh dilatasi itu, maju 1 bulan penuh, memaksa tubuhnya melewati batas. Susan masuk ke proses persalinan di tengah ruang angkasa, memaksa tim menghadapi krisis yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Untuk menipu Silver Surfer agar menuju lubang hitam, Reed meminta Susan menggunakan kekuatannya untuk membuat kapal itu menghilang. Dia melakukannya, membuat Silver Surfer bingung ketika melihat kapal mereka lenyap. Akibatnya, dia tertipu hingga tersedot oleh supergravitasi lubang hitam, dan akhirnya, dia pun habis. Dengan sumber daya yang semakin menipis, terutama karena kurangnya jus jeruk yang dibutuhkan untuk nutrisi dalam perjalanan pulang, Ben menyusun sebuah manuver berani. Dengan menggunakan manuver slingshot gravitasi di sekitar sebuah lubang hitam dan bintang terdekat, dia mengurangi momentum orbit mereka dan mendorong pesawat menuju kecepatan cahaya, menciptakan dorongan yang cukup untuk kembali menuju bumi. Sementara Reed berfokus untuk tetap tenang di bawah tekanan, Herbie maju ke ruang kemudi untuk mengambil alih peran Ben, memungkinkan Ben membantu Susan. Di dalam pusaran lubang cacing, proses persalinan pun dimulai, dan akhirnya, dengan bantuan perawat berkulit batu mereka, seorang bayi laki-laki yang sehat lahir. Anak itu diberi nama Franklin Richards, disambut sebagai anggota terbaru keluarga luar biasa mereka. Kepulangan mereka ke bumi disambut dengan ledakan sukacita di berbagai bangsa. Kerumunan bersorak merayakan, bukan hanya karena Fantastic Four selamat setelah perjalanan yang begitu berbahaya, tetapi juga karena kelahiran Franklin yang selamat. Susan dengan bangga menggendong bayinya yang baru lahir. Sementara Reed, masih kelelahan dan belum makan, segera mengadakan konferensi pers. Dia berbicara kepada publik yang cemas, mengakui bahwa Galactus tidak bisa dikalahkan. Negosiasi itu telah menuntut harga yang tidak pernah bisa mereka terima. Putra mereka. Ketika seorang reporter mendesaknya tentang keselamatan bumi, Reed terdiam, tidak mampu menjanjikan apapun dengan pasti. Sementara itu, jauh dari bumi, Shalabal, sang Silver Surfer, ternyata masih hidup. Dia berlutut di hadapan Galactus dan meminta maaf karena gagal menculik anak kosmik itu. Namun Galactus tetap terobsesi pada bayi tersebut.
Dia menegaskan bahwa Franklin memiliki energi kosmik tak terbatas yang mampu memuaskan kelaparannya yang abadi, dan dia tidak akan berhenti untuk mendapatkannya. Kembali di markas, Fantastic Four berjuang untuk menyusun sebuah rencana. Galactus berada di luar jangkauan pemahaman, musuh yang begitu besar, sehingga tidak ada teknologi atau strategi konvensional yang bisa berhasil. Herbie menganalisis sampel-sampel curian dari wilayah Galactus, tetapi memperingatkan bahwa mungkin butuh waktu puluhan tahun untuk memahami komposisi sejatinya. Menurut sebuah prinsip yang Reed samakan dengan hukum Archimedes, mereka membutuhkan tuas metaforis, sesuatu yang cukup kuat untuk menggerakkan bumi. Ben menggendong bayi Franklin dalam pelukannya, diam-diam berharap sang anak entah bagaimana bisa menjadi tuas itu. Pada saat yang sama, Johnny menemukan bahwa bahasa surfer cocok dengan transmisi alien yang pernah direkam Reed. Mendedikasikan dirinya pada tugas itu, dia membangun sebuah algoritma untuk memecahkan kode dan berkomunikasi secara langsung. Sementara itu, Reed menyelidiki apakah Franklin sendiri mungkin sudah menyimpan apa yang diinginkan Galactus di dalam dirinya. Ketika kapal kolosal Galactus memasuki tata surya, melewati Jupiter, kepanikan menyebar ke seluruh bumi. Pemerintah global, kewalahan oleh rasa takut, menuntut agar Fantastic Four menyerahkan Franklin sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Marah, Susan menghantam sebuah televisi tua seharga $5 karena frustrasi, murka pada sikap pengecut mereka. Di luar markas mereka, protes besar-besaran meledak, dengan warga menuntut pengorbanan yang sama. Reed mengakui pada Susan bahwa Franklin mungkin memang kunci untuk menyelamatkan planet ini, tetapi dia langsung menolak. Menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menyerahkan putranya. Reed meyakinkannya bahwa dia akan menemukan jalan lain. Menentang kerumunan marah, Susan melangkah keluar sambil menggendong Franklin di lengannya. Dia menceritakan masa lalunya yang menyakitkan, mengingatkan mereka pada kecelakaan yang merenggut nyawa ibunya dan Johnny. Dia menolak membiarkan sejarah terulang kembali dan bersumpah akan berjuang bersama rakyat untuk menyelamatkan bumi tanpa mengorbankan anaknya. Pidato itu menggugah hati, menyalakan kembali keberanian di tengah ketakutan. Terinspirasi, Reed mengungkapkan sebuah rencana radikal. Alih-alih menghadapi Galactus, mereka akan mentransportasikan bumi itu sendiri. Dengan menggunakan perangkat teleportasi eksperimental yang pernah memindahkan sebuah telur, Reed mengusulkan untuk memindahkan seluruh planet ke dalam sistem tata surya yang jauh dengan margin 2% dari kisaran layak huni. Berbicara kepada para pemimpin dunia melalui Future Foundation, Reed, didukung oleh Zeus sebagai figur simbolis, menjelaskan bahwa operasi itu akan membutuhkan jumlah plutonium-239 yang sangat besar untuk membangun jembatan energi raksasa yang menghubungkan benua-benua. Skala kekuatan yang dibutuhkan memaksa umat manusia untuk berkorban. Seluruh listrik di seluruh dunia harus dimatikan selama 20 jam berturut-turut, meninggalkan kota-kota dalam kegelapan. Bahkan Ben menggerutu karena tidak bisa bercukur, sambil bergurau tentang bagaimana batu bisa menumbuhkan janggut. Sementara itu, Johnny terus bekerja pada terjemahannya, dan setelah berjam-jam panjang, akhirnya berhasil. Dia memecahkan bahasa surfer dan bersiap untuk menggunakannya dalam komunikasi. Begitu jembatan raksasa selesai dan planet siap untuk teleportasi, bencana menyerang. Silver Surfer tiba-tiba muncul dan menghancurkan seluruh jaringan global jembatan, meruntuhkan berbulan-bulan persiapan hanya dalam sekejap. Marah, Johnny mengejarnya, memprovokasinya dalam sebuah kejar-kejaran. Dia menggodanya dengan serangan kecil hingga Surfer terjebak, di mana dia mengaktifkan sebuah transmisi dalam bahasa ibunya. Mendengar nama aslinya, Shalabal, diucapkan oleh seorang manusia. Dia goyah, bingung bahwa mereka telah mempelajari bahasanya. Melalui transmisi itu, Johnny mengungkapkan masa lalunya. Dahulu, dia adalah seorang ilmuwan dan astronom di Zenla. Ketika Galactus mengancam dunianya, dia mengorbankan dirinya untuk menjadi herald agar bisa menyelamatkan rakyatnya dari kehancuran. Untuk menusuk nuraninya, Johnny memutar rekaman jeritan makhluk dari dunia lain yang telah dimakan Galactus, mengingatkannya pada banyaknya nyawa yang hilang. Dia memohon agar Shalabal melepaskan diri dan membantu menyelamatkan bumi. Namun Shalabal bersikeras bahwa Galactus tidak bisa dihentikan dan mendesak Fantastic Four untuk meninggalkan planet ini bersama keluarga mereka. Tetapi Johnny dan tim menolak meninggalkan umat manusia. Reed kemudian menyusun alternatif putus asa. Alih-alih memindahkan bumi, mereka akan mentransportasikan Galactus sendiri. Satu jembatan masih berdiri utuh di New York, dan jika mereka bisa memancingnya masuk ke perangkap itu, mereka mungkin bisa membuangnya ke penjuru ruang angkasa terjauh. Untuk memikat titan kosmik itu, mereka dengan enggan memutuskan untuk menggunakan Franklin. Sebuah kapsul pelindung dibuat untuk bayi itu, dan evakuasi besar-besaran dimulai. Herbie membimbing warga masuk ke terowongan subterranean yang dahulu digali oleh Moleman. Dengan Franklin ditempatkan di pusat jembatan teleportasi,
Galactus turun ke New York. Tanah berguncang saat kehadirannya menghancurkan kota. Kepanikan meletus di tempat perlindungan subterranean sementara Galactus memburu sang anak. Di lokasi jebakan, tim itu membutakan Galactus sejenak dan menukar Franklin dengan kapsul kosong. Johnny membawa Franklin dengan selamat kembali ke markas sementara yang lain bersiap. Namun Galactus menyadari tipu muslihat itu. Menyadari Franklin telah dipindahkan, dia berhenti sebelum melangkah sepenuhnya ke zona teleportasi. Rencana itu runtuh. Marah, Galactus menyerbu menuju markas Fantastic Four. Johnny menyalakan seluruh kekuatannya melawan raksasa itu. Ben melemparkan mobil-mobil sebagai perlawanan, dan Susan menegakkan perisai kekuatannya. Tetapi serangan itu hanya membuatnya terganggu. Dengan sekali sapuan santai, Galactus melemparkan Ben ke orbit, menghempaskannya tak berdaya keluar angkasa. Susan di tepi seperti nyamuk. Sementara Reed berusaha memanjat tubuh kolosus itu, meregang dan memutar seperti mainan, hanya untuk dirobek seperti karet. Namun, berlawanan dengan segala kemungkinan, Johnny dan Ben yang kembali menjatuhkan diri dari langit, menabrak Galactus dengan kekuatan yang cukup untuk menjatuhkannya tersungkur. Reed, babak belur dan terpelintir, diselamatkan dari kehancuran total ketika mereka semua terhempas bersama kembali ke bumi dengan keras. Galactus tidak membuang waktu. Dengan tekad yang kejam, dia maju langsung menuju Franklin, mengulurkan tangan untuk meraih anak itu sebagai hadiahnya. Pemandangan itu tak tertahankan bagi Susan. Dia tidak bisa, dalam keadaan apapun, membiarkan bayinya diambil. Menghimpun setiap tetes kekuatan di dalam dirinya, dia melepaskan seluruh potensi kekuatannya. Memaksa Galactus mundur selangkah demi selangkah menuju jembatan teleportasi. Dia tidak lagi peduli pada keselamatannya sendiri. Satu-satunya tuntutannya jelas, rekan-rekannya harus melindungi Franklin dengan segala cara. Sesuatu di dalam diri Susan menyala, dan energinya melonjak melampaui apapun yang pernah dia tunjukkan sebelumnya. Dikuasai oleh kekuatan barunya yang begitu besar, dia mendorong semakin keras. Dinding-dinding gaya ciptaannya menghantam Galactus dengan tekanan tanpa henti. Johnny, menyadari adanya celah kesempatan, mengaktifkan portal dimensi. Reed memeluk Franklin erat-erat, memastikan sang anak tetap aman. Sementara Susan, letih, namun pantang menyerah, terus menekan Galactus, mendorongnya menuju pusat portal. Untuk sekejap, tampak seolah-olah kemenangan akhirnya ada dalam genggaman. Galactus terhuyung masuk ke dalam pusaran berputar itu, tubuh raksasanya sebagian tertelan oleh gerbang dimensi. Namun hampir seketika itu juga, sang titan kosmik melawan, menahan tarikan, mencakar jalannya keluar dari portal. Keseimbangan pertempuran pun terancam runtuh. Melihat tak ada pilihan lain, Johnny memutuskan untuk berkorban. Rencananya sederhana dan final. Ia akan melemparkan seluruh dirinya ke Galactus, memaksa raksasa itu masuk sepenuhnya ke dalam penjara dimensi. Namun tepat saat Johnny bersiap bertindak, sosok tak terduga muncul. Shal-Labal, sang Silver Surfer, menerjunkan dirinya ke dalam pertempuran. Tubuhnya menghantam Galactus, mendorongnya jauh ke dalam portal, dan akhirnya, keduanya pun lenyap bersama. Medan pertempuran pun jatuh dalam keheningan. Fantastic Four bergegas ke sisi Susan, hanya untuk mendapati tubuhnya roboh, tak bergerak. Reed mencoba segalanya, tekanan dada, hembusan napas, hingga meregangkan kemampuannya untuk memaksa kehidupan kembali ke paru-parunya. Namun tak ada yang berhasil. Pada akhirnya, kebenaran mengerikan itu pun menyelimuti mereka. Susan Storm telah habis hidupnya. Dalam duka mereka, Reed dengan lembut meletakkan bayi Franklin di dada Susan. Sebuah perpisahan simbolis antara ibu dan anak. Namun kemudian, hal yang mustahil pun terjadi. Susan bergerak. Tubuhnya bergetar, bibirnya terbuka, dan udara mengisi kembali paru-parunya. Dengan terkejut, mereka melihat Susan membuka matanya. Kebenaran terungkap pada saat itu juga. Franklin, anak mereka yang indah dan polos, membawa kekuatan misterius dalam dirinya. Energinya, halus, namun tak terukur, telah menghidupkan kembali Susan. Fantastic Four berdiri bersatu kembali. Babak belur, namun hidup. Melawan segala rintangan, mereka berhasil bertahan. Kabar itu menyebar cepat, dan dunia bersuka cita. Tak lama setelah itu, tim diundang sebagai tamu kehormatan dalam acara Ted Gilbert, disiarkan langsung kepada jutaan orang di seluruh dunia. Mereka berdiri di depan kamera, siap untuk berbagi kisah mereka. Namun, sebelum wawancara benar-benar dimulai, panggilan darurat datang. Dalam sekejap, Fantastic Four lenyap dari panggung. Misi mereka tetap tak berubah, melindungi umat manusia dan menjaga perdamaian, tak peduli berapa banyak pertempuran yang masih menanti mereka. Dalam sebuah adegan pertengahan kredit yang berlatar 4 tahun kemudian, Susan sedang membacakan cerita untuk Franklin di rumah dan pergi mengambil buku lain.
Film Fantastic Four First Steps berakhir dengan momen ketika ia kembali. Dan akhirnya, dia mendapati Franklin tanpa sedang berinteraksi dengan seorang pria berjubah hijau yang memegang sebuah topeng logam. Tonton alur cerita film lainnya dengan mengklik layar sebelah kiri.